Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham dengan NPM G1B019-052. Saya berasal dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil Universitas Bengkulu. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program Excel yang telah saya buat, di mana untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Pak Lindung Zalbuin Mase, STMN PhD, dan saya membuat suatu program Excel yang data-datanya diambil dari mata kuliah teknologi bahan. Langsung saja, saya akan menjelaskan program Excel yang telah saya buat. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kadar air. Pada kadar air ini kita membutuhkan data-data sebagai berikut. Yang pertama adalah data di lapangan, yaitu berat cawan atau W1. Kita memiliki dua sampel, yaitu sampel A dan sampel B. Pada sampel A, W1-nya yaitu 35,5 dan pada sampel B 41,5. Dan rata-ratanya yaitu 38,5. Rata-rata ini didapatkan dari penjumlahan antara 35,5 ini ditambah 41,5 dibagi 2 dan mendapat nilai yang ini. Selanjutnya, berat agregat awal ditambah tempat atau W2. W2 ini kita dapatkan nilainya pada sampel A 198,5, pada sampel B 225,5, dan rata-ratanya yaitu 212. Selanjutnya yaitu berat agregat awal atau W3. W3 ini dapat kita cari nilainya dengan mengurangkan antara W2 dengan W1. Dan pada sampel A kita mendapatkan nilai 163,0, pada sampel B 184, dan rata-ratanya yaitu 173,5. Selanjutnya, berat agregat akhir ditambah tempat atau W4. W4 ini kita dapatkan datanya di lapangan yaitu 191,5 pada sampel A, dan pada sampel B 221. Rata-ratanya tinggal kita tambahkan kedua ini dibagi 2, yaitu 206,3. Selanjutnya ada berat agregat akhir atau W5. W5 ini dapat kita cari nilainya dengan W4 dikurang dengan W1. Pada sampel A kita dapatkan nilainya 156, dan pada sampel B kita dapatkan nilai 179,5. Dan rata-ratanya tinggal kita tambahkan lagi kedua ini dan dibagi 2 mendapat nilai 167,8. Selanjutnya ada kandungan air dalam persen. Kandungan air dalam persen ini dapat kita cari rumusnya W3 kurang W5 dibagi W5 dikali 100%. Pada sampel A kita dapatkan nilainya 4,49%, pada sampel B 2,5%, dan rata-ratanya tinggal kita tambahkan dibagi 2 yaitu 3,5%. Selanjutnya yaitu nilai hasil akhirnya rata-rata kandungan air kita dapatkan, tadi sudah kita dapatkan 3,5, tinggal dimasukkan di sini 3,5. Apabila kita mau kembali ke home, ini juga bisa langsung ke home. Selanjutnya kita memasuki kadar lumpur. Untuk pemeriksaan kadar lumpur dibutuhkan data-data sama seperti untuk memeriksa kadar air tadi. Kita memiliki 3 sampel. Sampel A pada berat cawan W1 nya 42,5, sampel B 42,5 juga, dan sampel C 42. Dan rata-ratanya
dapat 42,33. Atau ini ditambah ini, tambahin sampel A ditambah sampel B, bercauan W1 sampel A, W1 sampel B, ditambah W1 sampel C, dibagi 3 dan mendapat rata-rata 42,33. Selanjutnya ada berat agregat awal ditambah tempat. Di lapangan kita mendapatkan pada sampel A nilainya 415,5, pada sampel B 340,5, dan sampel C 365,5. Dan dirata-ratakan, ini semua ditambah pada sampel A, W2 pada sampel A ditambah W2 sampel B ditambah W2 sampel C, mendapat rata-rata 373,83. Selanjutnya itu berat agregat awal atau B3. B3 ini didapatkan dari pengurangan antara W2 pada sampel A dikurang dengan W1 pada sampel A, mendapat nilai 373, dan pada sampel B mendapat nilai 298, dan sampel C 323,5. Dan rata-ratanya kita dapatkan nilainya 331,5. Selanjutnya berat agregat akhir tambah tempat atau W4. Di lapangan kita mendapatkan nilai pada sampel A 408,5, pada sampel B 333, dan pada sampel C 361,5. Dan rata-ratanya mendapat 367,67. Selanjutnya ada berat agregat akhir atau W5. W5 ini bisa kita dapatkan pengurangan antara W4 dikurang dengan W1. Pada sampel A kita mendapatkan nilai 366, pada sampel B 290,5, pada sampel C 319,5, dan rata-ratanya tinggal kita jumlahkan ketiga ini dan dibagi 3, itu mendapat nilai 325,33. Dan yang terakhir kita memeriksakan kandungan lumpurnya, yaitu dalam persen. Kita mendapatkan nilai persen ini dengan rumus W3 ini dikurang dengan W5 dibagi dengan W5 itu sendiri dan dikali 100%, dan kita mendapat nilai 2% pada sampel A, pada sampel B juga 3%, dan sampel C 1%. Dan rata-ratanya tinggal kita tambahkan ketiga ini pada sampel A, sampel B, dan tambah sampel C dibagi 3 dan mendapat rata-rata 2%. Jadi rata-rata kandungan lumpurnya yaitu menjadi 2%. Baik, kita kembali ke awal lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan desain. Untuk desain kita membutuhkan data-data seperti tabel berikut. Saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama yaitu ada kuat tekan yang disyaratkan, itu nilainya sudah ditetapkan, itu 22 megapascal. Selanjutnya ada deviasi standar, juga sudah ditetapkan atau diketahui dengan nilai 7 megapascal. Selanjutnya ada nilai tambah. Nilai tambah ini dapat kita cari nilainya dengan rumus M sama dengan K kali S, di mana K itu adalah sudah ditetapkan 1,64 dikali dengan S, yaitu S itu adalah deviasi standar, yaitu 7. Jadi 1,64 dikali 7 sama dengan 11,48. Misalnya kita mengubah deviasi standarnya menjadi 8, maka nilai tambahnya juga akan berubah. Selanjutnya ada kekuatan rata-rata yang ditargetkan. Kekuatan rata-rata yang ditargetkan ini bisa kita dapatkan nilainya dengan cara menjumlahkan antara nilai tambahkan antara nilai tambah dan kuat tekan disyaratkan, yang mendapat nilai 33,48 megapascal.
Selanjutnya ada jenis semen. Jenis semen ini sudah ditetapkan yaitu PCC. Selanjutnya ada berat jenis agregat kasar juga sudah ditetapkan dengan nilai 2,61 kg per meter kubik. Selanjutnya ada berat jenis agregat halus juga sudah ditetapkan dengan nilai 2,59 kg per meter kubik. Selanjutnya ada faktor semen bebas. Faktor semen bebas ini dapat kita lihat pada grafik faktor semen. Kita mendapatkan nilai 0,53. Selanjutnya ada faktor semen maksimum. Faktor semen maksimum ini juga sudah ditetapkan dengan nilai 0,6, yaitu selanjutnya nilai slam juga sudah ditetapkan yaitu 60-100 mm. Selanjutnya ada ukuran agregat maksimum juga sudah ditetapkan yaitu 20 mm. Selanjutnya ada kadar air bebas. Kadar air bebas ini dapat kita lihat pada tabel 3 di buku SNI, yaitu saya mendapatkan nilai 205 liter per meter kubik. Selanjutnya ada kadar semen. Kadar semen ini dapat kita cari nilai ini dari pembagian antara kadar air bebas dibagi dengan faktor air semen bebas, dan saya mendapatkan nilai 386,79 kg per meter kubik. Selanjutnya kadar semen maksimum. Kadar semen maksimum ini juga sudah ditetapkan dan tidak nilainya. Selanjutnya ada kadar semen minimum sudah ditetapkan juga dengan nilai 275 kg per meter kubik. Selanjutnya ada faktor semen yang disesuaikan, langsung saja kita lewatkan saja. Selanjutnya ada susunan butir agregat halus ringan. Nilainya dapat kita lihat pada grafik 6 pada buku SKSNI, dan saya mendapatkan nilai 4. Selanjutnya adalah persen bahan yang lebih halus dari saringan nomor 4. Saya mendapatkan nilai 29%. Ini dapat kita cari nilainya pada grafik 15 pada buku SKSNI. Selanjutnya ada berat jenis agregat permukaan, nilainya 2,6. Selanjutnya ada berat isi beton. Ini nilainya juga kita dapat cari pada grafik 16 di buku SKSNI. Saya mendapatkan nilai 2350 kg per meter kubik. Selanjutnya ada kadar agregat gabungan. Kadar agregat gabungan ini, nilai yang ini dapat kita cari dengan pengurangan antara berat isi beton dikurang dengan kadar semen dan dikurang kadar air bebas, dan saya mendapatkan nilai 1758,2 kg per meter kubik. Selanjutnya ada kadar agregat halus. Kadar agregat halus ini saya dapatkan dengan perkalian antara kadar agregat gabungan dikali dengan persen bahan yang lebih halus dari saringan nomor 4, dan saya mendapatkan nilai 509,8 kg per meter kubik. Selanjutnya ada kadar agregat kasar. Kadar agregat kasar ini dapat kita cari nilai yang ini dari pengurangan antara kadar agregat gabungan dikurang dengan kadar agregat halus, dan saya mendapatkan nilai 1248,32 kg per meter kubik. Nah, kita kembali ke home saja lagi. Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Bila Allah saya mohon ampun. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.